Inilah yang namanya manusia sedang berada di padang mahsyar. Jangan dibayangkan loh ya seperti cerita-cerita masa lalu bahwa padang mahsyar itu yaitu tadi yang saya sampaikan. Udah kabeh sampai berenang dengan keringatnya, sampai matahari itu tepat di atas kepalanya. Ya kan nggak mungkin matahari tepat di atas kepala yang meleleh. Ya nggak mungkin. Itu perumpamaan dari jerih payah, ya susahnya orang-orang yang mengungsi, yang biasa tidur di ruangan ber-AC di atas kasur empuk, tiba-tiba harus berubah tidur di bawah tenda, panas dan kedinginan, kehujanan, makanan pun tak mencukupi, ya asupan gizi pun tak memadai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku, para pemirsa dan pendengar semuanya, semoga senantiasa diberikan rahmat, diberikan berkat, diberikan selamat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya hattal akhirah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang padang mahsyar, oro-oro mahsyar, atau yaumul hasyr, hari atau tempat berkumpulnya manusia. Kita fahami terminologi dari mahsyar itu dengan pemahaman yang selama ini kita yakini bahwa nanti pada hari kebangkitan kiamat, manusia sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman berikut hewan-hewan juga akan dibangkitkan semua dan dikumpulkan di suatu tempat yang tidak ada tempat berteduh di dalamnya, serta jarak kepala manusia dengan matahari itu cuma 1 mil. Ya, ini kan cerita-cerita yang selama ini kita pahami. Dan semuanya dalam kondisi telanjang bulat. Tidak ada pakaian, tidak berpakaian. Namun anehnya ada yang kondisi berjalan kaki, ada yang kondisinya naik kendaraan, dan ada kondisi yang mengerikan alias berjalan dengan menggunakan wajah atau kepalanya. Nah, ini bagaimana? Kita akan membahasnya dalam perspektif yang lain. Apakah kita tidak boleh percaya itu? Monggo, boleh, memang harus begitu. Namun ini anggaplah informasi yang akan saya sampaikan ini sebagai materi tambahan dan bahan perbandingan. Karena mungkin yang saya sampaikan ini belum pernah disampaikan oleh siapapun, dimanapun. Dan mungkin karena pertama kali panjenengan dengar, akan jenengan nilai sebagai keterangan yang aneh. Ya karena memang baru pertama kali. Karena setiap hal yang baru itu pasti orang perlu untuk mengenalnya terlebih dahulu. Setelah mengenal baru mencintainya. Tak kenal maka tak sayang. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang
mahsyar itu. Ada dua mahsyar sebenarnya. Mahsyar sebelum hancurnya bumi dan seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Dan ada mahsyar setelah seluruh umat manusia dibangkitkan dari bumi ini. Yang akan saya bahas ini adalah mahsyar secara umum. Karena memang sudah sering saya sampaikan bahwa surga dan neraka itu sudah tersedia. Berikut fasilitas di dalamnya. Dan kebangkitan, kiamatan, pembalasan itu sudah terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini. Nah, ini akan kita arahkan ke mahsyar secara umum. Karena jika kita flashback ke belakang bahwa Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman tatrudun nasu ila mahsyarihim. Termasuk 10 dari tanda-tanda kiamat atau asyratis sa'ah itu adalah keluarnya api yang menyala-nyala dari jurang Aden di Hadramaut, Yaman, dekat dengan Laut Arab. Yang menyala-nyala keluar dari tempat itu untuk mengumpulkan seluruh umat manusia sebumi ini. Dari timur dikumpulkan ke barat. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Terus bagaimana itu bisa terjadi? Lah kalau lintas negara, lintas pulau seperti Jawa, ya kan, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan pulau-pulau yang lain di penjuru planet bumi ini, apakah api itu bisa menyeberang? Ya, ini yang harus kita sikapi dengan kritis. Bukan menolak ya. Sekali lagi agama itu dogma dan logika. Secara logika kita perlu menganalisa. Itu apakah kiamat khusus untuk orang-orang Arab atau umum untuk non-Arab? Semua umat manusia sedunia. Jika tanda-tanda keluarnya api dari Teluk Aden atau jurang Aden yang ada di Hadramaut Yaman itu benar-benar terjadi secara nyata, ya, tidak berbentuk kiasan, perumpamaan, maka itu tidak mungkin. Tidak mungkinnya itu bagaimana? Karena tidak mungkin seluruh umat manusia seplanet bumi kita ini bisa kumpul di satu tempat di Syam. Di Syam itu antara Palestina, Yordania, Israel dan Gaza serta sekitarnya itu, Suriah termasuk. Semua dikumpulkan di situ kan tidak mungkin. Orang-orang Jepang, orang-orang Cina ya nggak mungkin, ya, kumpul di satu tempat. Lalu setelah itu baru dimusnahkan. Nah, ini tahap demi tahapnya seperti itu. Tahapannya seperti itu. Tapi ini apakah hanya berbentuk kiamat lokal Jazirah Arab atau seluruh dunia? Jadi kalau boleh saya tafsiri, saya pahami, teks hadis ini adalah menunjukkan kata-kata perumpamaan bahwa sekarang sudah terbukti perang Yaman terjadi. Konflik Yaman sampai sekarang masih belum usai. Sejak dulu antara Yaman Utara dengan Yaman Selatan itu selalu konflik. Selalu perang saudara merebut kekuasaan antara Syiah Houthi yang didukung Iran dan Sunni yang didukung Arab Saudi. Sampai sekarang Yaman menjadi negara gagal. Sama seperti Suriah
sama seperti Somalia, sama seperti Lebanon, negara gagal. Dan Yaman saat ini telah mencetak, menciptakan jutaan pengungsi, sehingga penduduk di sana banyak yang kelaparan. Dan Yaman telah memproduksi pengungsi terbesar kelima di dunia setelah Suriah. Baik pengungsi internal dalam negara sendiri, belum keluar negeri ya, belum lintas negara, sampai ke lintas negara. Ada yang lari menyeberang lautan dan menyeberang perbatasan negara. Tidak hanya di Yaman, di seluruh negara di planet bumi ini banyak terjadi peristiwa kejahatan kemanusiaan dan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia serta musibah bencana alam yang menyebabkan ratusan juta manusia menjadi pengungsi. Yang saya catat saat ini sesuai dengan informasi dari UNHCR, lembaga komisi dari PBB ya, United Nations yang menangani khusus masalah pengungsian, itu mencatat 6 bulan yang lalu itu sudah mencapai 100 juta pengungsi di seluruh dunia, di seluruh planet bumi ini. Baik mengungsi akibat perang ataupun mengungsi akibat bencana alam. Bahkan Indonesia pun juga termasuk 10 besar negara yang rakyatnya mengungsi di negara sendiri. Belum sempat keluar negara Indonesia lah ya. Di negara sendiri internal, pengungsi internal. Ada sekitar 776.000 pengungsi di Indonesia akibat bencana tsunami Aceh, akibat gempa Bantul, akibat likuifaksi Palu, ya, akibat gempa Cianjur, letusan gunung Semeru, dan lain-lain. Dan bahkan pada akhir 2019 sebanyak 13.700 pengungsi dari luar negeri, baik dari Afghanistan, Suriah, Myanmar, suku Rohingya itu, Irak, juga singgah di negeri kita ini. Ada yang transit sementara untuk menuju ke Australia, tapi banyak yang menetap sampai sekarang di puncak Bogor sana. Kalau di Sidoarjo ini di Rusun Jemundo, saya melihat sendiri mereka pengungsi dari Afghanistan. Dan bahkan di tempat-tempat tahanan imigrasi itu juga banyak. Di Medan, di Tangerang, di Aceh, pengungsi-pengungsi dari Rohingya, ya dari Myanmar itu juga banyak. Jadi pengungsi itu berada di tempat yang namanya mahsyar. Jadi padang mahsyar itu saya analogikan sesuai dengan kenyataan saat ini bahwa padang mahsyar itu sudah terbukti ada. Sudah nyata. Bentuknya apa? Tempat pengungsian. Baik pengungsi internal dalam negara sendiri ataupun pengungsi keluar negeri untuk mencari suaka. Jadi jika dihitung saat ini ada 110 juta manusia di bumi ini yang berstatus pengungsi.
Jangan kita sepelekan informasi saya ini. Inilah yang namanya hari di mana manusia digiring di padang mahsyar. Karena memang tempat pengungsian itu identik dengan tempat yang terbuka. Kalau di dalam hadis Rasulullah itu digambarkan seperti bumi yang putih, bersih dari bekas tempat kediaman manusia, alias tanah lapang. Kalau pengungsi di Indonesia ini banyak yang ditampung oleh BPBD, kabupaten, dan provinsi di tempat-tempat yang tertutup atap. Mungkin di gedung-gedung, ya. Jika kasusnya adalah bencana alam gempa bumi, maka ya ditampung di tenda-tenda. Kalau di Suriah, di Palestina, itu lebih ngeri. Ditempatkan di suatu tempat seperti gurun. Ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan, panas. Ibaratnya seperti matahari berada di atas kepala. 1 mil jaraknya, bisa melelehkan kulit dan tulang ini. Seakan-akan seperti itu. Perumpamaannya seperti itu. Jadi mahsyar, tempat berkumpul, padang mahsyar itu adalah sekarang buktinya adalah tempat pengungsian. Jangan sepelekan informasi ini. Allah, saya nggak mungkin jadi pengungsi. Belum tentu. Status pengungsi itu tidak akan menimpa panjenengan. Ini akan menimpa mayoritas penduduk bumi. Karena bila dihitung 76 orang itu satunya itu seorang pengungsi. Karena sekarang sudah 110 juta manusia di bumi ini yang menyandang status sebagai pengungsi. Lah kita ini hanya menunggu waktu saja. Jika bencana alam terjadi di sekitar kita, maka kita harus siap-siap untuk mencari bekalnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian yang berbahagia, pengungsi yang ada di seluruh dunia ini dinaungi, dilindungi, dikelola oleh UNHCR, Badan Komisi Pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. UNHCR itu singkatan dari United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, yang menangani tentang pengungsi. Tapi khusus untuk pengungsi Palestina itu ada khusus lembaga lagi, yaitu UNRWA. Nah, itu khusus karena ini sengketa wilayah. Setiap jam, setiap hari, setiap pekan, bumi ini menelurkan dan memproduksi pengungsi-pengungsi baru. Dari 76 orang, satu ini sebagai pengungsi di seluruh planet bumi ini. Inilah yang namanya manusia sedang berada di padang mahsyar. Jangan dibayangkan loh ya, seperti cerita-cerita masa lalu bahwa padang mahsyar itu yaitu tadi yang saya sampaikan. Udo kabeh sampai berenang dengan keringatnya, sampai matahari itu tepat di atas kepalanya. Ya kan nggak mungkin matahari tepat di atas kepala yang meleleh. Ya nggak mungkin. Itu perumpamaan dari jerih payah. Ya. Susahnya orang-orang yang mengungsi. Yang biasa tidur di ruangan ber-AC, di atas kasur empuk, tiba-tiba harus berubah tidur di bawah tenda, panas dan kedinginan, kehujanan. Makanan pun tak mencukupi, ya. Asupan gizi pun tak memadai. Tapi ada orang yang nasibnya mujur. Sesuai dengan sabda Rasulullah, pengungsi-pengungsi, orang yang berada di mahsyar itu ada yang berkendara. Sampai lihat, ketika Rusia mau menginvasi Ukraina, penduduk kota Kherson, Kiev, ya, dan kota-kota besar di Ukraina semuanya mengungsi. Mengungsi meninggalkan kediamannya, ada yang naik kendaraan.
Mereka bawa bekal, uangnya cukup. Ada yang ngungsinya di hotel, ada yang ngungsi malah liburan, ada yang seneng malah bersukaria. Jadi gambarannya di situ ada yang justru malah di padang mahsyar itu bersukaria. Karena banyak bekal amal solehnya. Banyak bekal tabungan hasil dari kerja payahnya, kerja kerasnya. Tapi ada yang ngaplo, melongo, nggak punya bekal apa-apa. Rumahnya cuma satu itu, terkena magma panas Gunung Semeru kemarin, hancur, sudah tidak punya apa-apa. Sepeda motor tertimbun, tinggal hanya membawa surat-surat penting saja dan tas serta pakaian secukupnya. Ini mengenaskan. Jadi tergantung amal salehnya, hasil kerja tabungannya masing-masing. Jadi kalau kita lihat banyak di antara pengungsi karena jarang ada yang persiapan. Oleh sebab itu ini saya sampaikan supaya kita ini semua siap, siaga dalam menghadapi bencana. Mau tidak mau suatu saat kita harus menjadi pengungsi di negara sendiri. Karena bencana alam, letusan gunung, atau banjir bandang, atau wabah, bahkan gempa bumi yang akan menimpa kita. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk siap sedia menghadapi bencana. Khususnya status manusia menjadi penghuni mahsyar, tempat berkumpul, atau padang mahsyar, tempat pengungsian. Jadi sekali lagi, padang mahsyar itu adalah tempat pengungsian. Manusia yang berkumpul di satu tempat akibat bencana perang ataupun bencana alam. Saat ini jumlah pengungsi di seluruh dunia mencapai 110 juta manusia. Jika dihitung populasi manusia seplanet bumi ini, 76 orang, satunya itu menjadi pengungsi sekarang ini. Jangan kita sepelekan. Oleh sebab itu pesan dari para sesepuh kita zaman dahulu, sak bejo bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada. Fafirru ilallah, mongko padha lumayo sira kabeh marang pitulungane Gusti Allah. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan untuk saya sendiri sebagai wasiat dan para pendengar serta pemirsa sekalian sebagai amanat. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.